Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neska Mutiara Istri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kasus gerak itu bebas tanpa gesekan udara itu dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga Python. Yang pertama ini kita menggunakan Microsoft Excel. Di sini jika diketahui gitu ya, ada sebuah benda yang dijatuhkan dari ketinggian H0 atau dari ketinggian awalnya itu 600 meter, kemudian dengan gravitasinya itu kita ketahui sebagai 9,8 meter per sekon kuadrat, dan juga waktu awalnya itu adalah 0 sekon sampai waktu akhirnya itu, atau kita definisikan di sini adalah B, adalah 10 sekon, dengan N-nya itu sebagai jumlah data yang kita butuhkan atau yang kita akan buat itu sekitar 100 data. Kemudian dengan step size atau H itu dengan rumus B dikurangi A atau waktu akhir dikurangi waktu awal dibagi dengan jumlah data yaitu 100, maka H-nya itu adalah 0,1 sekon. Kemudian dengan waktu saat T atau TI itu dengan rumus A ditambah I dikali H, maka kita akan melakukan dengan beberapa solusi. Yang pertama itu ada solusi eksak, solusi numerikular, dan juga solusi numerikular termodifikasi. Nah, yang pertama ini kita akan langsung menggunakan solusi eksak, di mana kita membutuhkan I dulu gitu. I itu dari data ke 0 sampai dengan data ke 100. Ini kita tinggal drag saja. Untuk data-data yang lain yang akan menyusul seperti ditunjukkan di file Excel yang sudah saya buat ini juga nanti di drag dari data ke 0 sampai ke data ke 100. Kemudian untuk solusi eksak itu sendiri kita juga membutuhkan T, di mana T ini tadi rumusnya adalah A ditambah I dikali H. Maka kita masukkan rumusnya di sini. Kenapa di sini ada dolar gitu ya, simbol dolar ini menunjukkan bahwa nilainya itu adalah tetap. Jadi di sini waktu awalnya itu tetap, kemudian H-nya juga itu adalah nilai yang tetap. Dan ini diklik, kemudian tinggal kita drag untuk menghasilkan data T untuk data ke 0 sampai juga ke 100. Kemudian kita akan langsung mencari Y eksak, di mana Y eksak itu seperti yang dijelaskan di sini ya. Y eksak itu adalah rumusnya setengah dikali GT kuadrat. Maka dari itu kita akan langsung memasukkan rumus tadi. Nah, di sini ya kita masukkan setengah dikali G-nya itu 9,8, T-nya itu dari hasil rumus A ditambah I kali H. Kita masukkan, diklik, dan juga hasilnya ada Y. Ini tinggal drag untuk dari data ke 0 sampai ke 100. Kemudian untuk V eksak juga sama. Di sini V eksak itu adalah G dikali T, maka tinggal kita masukkan atau kita ya hitung secara numerik, bukan secara eksak gitu ya. Hitungannya menggunakan Excel. Ini adalah G dikali T gitu. Kemudian untuk yang lain juga kita adalah mencari ketinggian gitu, dimana ketinggian tiap waktunya itu rumusnya itu H0 dikurangi Y eksak, dimana Y eksaknya tadi sudah kita dapatkan dari rumus setengah GT kuadrat. Maka untuk HT atau ketinggian tiap waktunya itu tinggal kita lakukan operasi pengurangan untuk H awal atau ketinggian awal dikurangi dengan Y eksak. Kemudian dihasilkan seperti ini, kemudian tinggal drag untuk data sampai ke data 100. Nah, untuk solusi eksak ini kita sudah mendapatkan Y eksak, V eksak, dan juga HT eksak. Ini kemudian dibuatkan grafik-grafik yang dibutuhkan, yaitu ada di sini sudah
buat gitu ya. Dari datanya itu ada grafik posisi terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan juga grafik ketinggian terhadap waktu. Dimana untuk grafik posisi terhadap waktu ini eh, hasil plotnya itu adalah eh, naik gitu ya, naik. Kemudian untuk grafik kecepatan terhadap waktu, karena ini adalah gerak jatuh bebas gitu ya, maka di sini adalah GLB, sehingga grafik yang ditampilkan atau hasil plotnya itu adalah linear. Ini pun kita bisa menunjukkan persamaan. Kita tunjukkan hasilnya itu adalah 9,8. Kemudian untuk grafik ketinggian terhadap waktu ini merupakan kebalikan dari grafik posisi terhadap waktu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menggunakan solusi numerik Euler, di mana untuk perhitungannya sebenarnya sama saja gitu, seperti solusi eksak yang akhirnya outputnya itu adalah grafik posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan juga ketinggian terhadap waktu. Tapi untuk perhitungan itu ada sedikit perbedaan, di mana untuk solusi numerik Euler ini kita membutuhkan kafi, di mana kafi ini adalah sama dengan H dikali G. Nah, kita langsung saja gitu. Untuk kafi awalnya itu kita klik 0 gitu. Untuk sebenarnya untuk di solusi numerik ini untuk data ke 0 itu V Euler, KY Euler-nya itu pasti bernilai 0 gitu. Jadi kita mulai dengan rumusnya itu di data ke 1. Untuk KV ini adalah tadi seperti yang kita ketahui adalah rumusnya itu H dikali G. Maka kita langsungkan operasi H dikali G. H-nya 9, H-nya itu 0,1, G-nya itu 9,8. Kemudian seperti biasa kita plot, tarik dari data pertama sampai data ke 100 untuk mendapatkan nilainya. Kemudian kita langsung ke V Euler, di mana V Euler ini rumusnya itu adalah VI ditambah H dikali G. H dikali G ini kita sudah dapatkan itu adalah sama dengan KV. Nah, jadi untuk rumus V Euler-nya itu kita tinggal melakukan operasi penjumlahan dari VI. VI ini adalah V data sebelumnya, yaitu V0 ditambah dengan KV. KV itu adalah H dikali G. Maka operasi penjumlahannya tinggal kita tarik untuk data ke sampai data ke 100. Kemudian untuk KY juga sama seperti pada kita mencari KV, di mana KY ini adalah H dikali VI. VI itu adalah V Euler, tapi data sebelum V1 gitu. Kemudian dikali G, dikali H, ini hasilnya. Kemudian kita plot tarik ke bawah. Kemudian untuk Euler-nya ini, Euler-nya ini adalah YI ditambah KY. KY-nya itu sudah kita dapatkan dari H dikali VI. Itu rumusnya seperti ini. Kemudian hasilnya tinggal kita plot tarik ke bawah untuk mendapatkan untuk nilai data-data yang lain. Kemudian untuk H Euler itu sama saja seperti H eksak pada solusi eksak, mana rumusnya itu adalah H0 dikurangi Y Euler yang sudah kita dapatkan. Kemudian nanti tinggal diplot ke bawah hasilnya untuk data ke 100. Data ke 100. Seperti sebelumnya untuk solusi eksak dan juga untuk solusi numerik Euler juga kita plot dan juga mendapatkan hasil dari grafik, yaitu grafik waktu, kecepatan terhadap waktu, dan juga grafik ketinggian terhadap waktu, di mana masing-masing grafiknya itu menunjukkan persamaan gitu untuk bentuk grafiknya. Di sini juga untuk kecepatan terhadap waktu ini bisa kita lihat
trade line-nya itu ini sama saja, yaitu di 9,8. Kemudian untuk selanjutnya adalah solusi untuk numeric Euler termodifikasi, di mana di sini ada beberapa modifikasi untuk perhitungan dari kecepatan, posisi dan juga ketinggian untuk solusi numeric Euler. Nah, untuk outputnya itu sama saja, nanti akan berbentuk grafik. Untuk solusi numeric Euler termodifikasi ini, KV, KY, V Euler, Y Euler, dan juga H Euler-nya ini kita akan lakukan dengan modifikasi, di mana modifikasinya itu untuk rumus V Euler ini, V Euler modifikasi ini adalah VI ditambah H dikali G. Jadi kalau misalkan sebelumnya untuk V Euler ini sama gitu ya. Kemudian untuk Y Euler modifikasi atau posisi terhadap waktu untuk Euler modifikasi ini ada yang berbeda gitu. Seperti kalau sebelumnya itu di numeric Euler-nya itu rumusnya itu YI ditambah H dikali VI. Sedangkan untuk numeric Euler termodifikasi di sini ditambahkan 1 gitu. Jadi YI ditambah H dikali VI ditambah 1. Nah, untuk KY-nya juga itu menjadi KY sama dengan H dikali VI tambah 1. Untuk H Euler modifikasi itu sama saja rumusnya dengan solusi-solusi yang lain, yaitu solusi eksak atau numeric Euler, yaitu H0 dikurangi Y Euler modifikasi. Nah, untuk yang pertama kita adalah KV modifikasi, itu sama saja seperti KV pada solusi numeric Euler. Rumusnya itu adalah H dikali G. H dikali G. Kemudian setelah kita mendapatkan KV modifikasi, maka kita akan mencari V Euler modifikasi atau kecepatan dengan numeric Euler termodifikasi. Nah, rumusnya itu adalah VI ditambah H dikali G, di mana H kali G itu adalah KV, maka untuk mendapatkan V Euler modifikasi itu hanya operasi penjumlahan dari VI atau nilai kecepatan untuk data pertama atau data sebelum data ke-1 ditambah dengan KV modifikasi. Ini nanti kita atau drag dari data ke-0 sampai data ke-1 sampai ke data 100. Kemudian untuk kita mendapatkan Y Euler termodifikasi itu kita membutuhkan KY modifikasi, di mana KY modifikasi itu adalah sama dengan H dikali VI tambah 1. Ini yang membedakan dari solusi numeric Euler. Nah, untuk KY-nya itu sendiri rumusnya itu adalah H dikali VI ditambah 1. H dikali VI tambah 1. H dikali VI. Kemudian ini kita drag, terus kita juga setelah mendapatkan KY modifikasi kita bisa mendapatkan Y Euler termodifikasi. Euler termodifikasi itu rumusnya adalah I ditambah H dikali VI tambah 1, di mana H kali VI tambah 1 itu adalah KY. Maka untuk operasi mendapatkan Y Euler modifikasi itu tinggal operasi penjumlahan dari YI ditambah dengan KY modifikasi. YI-nya itu adalah Y sebelum dari data yang kita cari. Dan kita drag hasilnya. Kemudian untuk H Euler modifikasi itu adalah H0 dikurangi Y Euler modifikasi. Seperti yang kita ketahui tadi, kita mendapatkan Y Euler modifikasi. Jadi untuk H Euler modifikasi itu tinggal H atau ketinggian awal yaitu sekitar 600 meter dikurangi dengan Y Euler modifikasi. Dan kita drag dan hasilnya itu adalah seperti ini. Untuk setiap data solusi eksak, numeric Euler, ataupun numeric Euler termodifikasi.
Nah, kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya, kita juga plot menjadi grafik. 3 grafik, yaitu posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan juga ketinggian terhadap waktu, di mana masing-masing grafiknya itu menunjukkan grafik yang sama persis. Berbeda sedikit tetapi bentuknya itu sama gitu. Ini terlihat posisi terhadap waktu itu berkebalikan dengan ketinggian terhadap waktu. Ini grafik kecepatan terhadap waktunya sama gitu antara 3 solusi tersebut. Ini juga menunjukkan kalau kita tunjukkan persamaannya. Nah, ini kita line. Maka sama seperti solusi-solusi yang lain, ini menunjukkan 9,8. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan gerak jatuh bebas tanpa gaya gesekan udara menggunakan Microsoft Excel. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan gerak jatuh bebas tanpa gaya gesekan udara ini juga dengan menggunakan software Python. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara menggunakan Python. Ini adalah kode pemrograman atau kode pemrograman untuk gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Ini yang utamanya. Di sini ada kode pemrograman import numpy, di mana import numpy. Nah, numpy di sini itu ini adalah merupakan library dari Python untuk setiap perhitungan gitu. Library perhitungan. Kemudian di sini ada prompt print zone. Ini adalah mode memanggil modul print zone. Nanti ini juga akan dijelaskan gitu bagaimana membuat modul print zone untuk gaya jatuh bebas tanpa gesekan ini. Dan di sini juga ada modul Euler. Ini juga yang akan dipanggil di kode pemrograman utama ini. Nanti akan sedikit dijelaskan membuat modul Euler-nya. Dan di sini ada matplotlib. Ini merupakan library dari Python untuk memplot data menghasilkan grafik. Nah, sebelum saya menjelaskan beberapa kode pemrograman di file pertama ini, file utama ya, saya akan menjelaskan modul-modul yang digunakan untuk memplot data ini. Itu pertama ada modul Euler dan juga ada modul printzone. Akan menjelaskan dulu untuk modul Euler. Nah, di sini ada definisinya modul Euler. Ini ada XY. X ini tuh di sini itu kayak posisi dan juga kecepatan gitu ya. Integrate dari F, X, Y, X stop dan H, di mana X dan Y itu adalah kondisi awal. Dan di sini ada definisinya. Kemudian X stop ini adalah nilai akhir, H ini adalah increment atau interval. Dan F ini merupakan fungsi yang ingin dipecahkan gitu. Ada F, Y sama dengan Y0 dan Y1. Gitu. Dan di sini ada import numpy untuk perhitungannya. Kemudian ada di sini ada integrate-nya, kode-kode pemrograman yang lain yang berhubungan dengan modul Euler atau metode Euler, solusi Euler yang sudah dijelaskan sebelumnya itu menggunakan Microsoft Excel. Kemudian di sini juga ada modul printzone yang digunakan untuk nanti memplot data gerak jatuh bebas tanpa adanya gaya gesekan udara. Di sini ada printzone X, Y, frag yang memprint nilai X dan Y dari persamaan diferensial. Ini solusinya. Di sini ada kode-kode pemrograman untuk memprint dari solusi-solusi untuk gerak jatuh bebas. Ini yang diketahui sebelumnya juga ada modul Euler. Kemudian kita langsung ke penjelasan di kode pemrograman utama gitu ya, gerak jatuh bebas. Di sini ada input data yang ketahui kita
gaya gravitasinya itu 9,8. Kemudian di sini ada persamaan diferensial biasa. Ini ada dua persamaan, ada F0 dan juga F1, di mana F0-nya ini adalah apa ya? F0-nya itu Nah, F0-nya itu adalah dy per dt sama dengan Y1, ini adalah kecepatan. Kemudian untuk F1 sama dengan G ini adalah dv per dt sama dengan G. Ini adalah gravitasi gitu. Kemudian dua persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 1. Kemudian di sini ada X dan X stop, di mana ini ada waktunya itu dimulai dari 0 second sampai 10 second. Dan untuk Y sama dengan NP array, ini adalah menginisiasi bahwa setiap datanya itu dimulai dari 0 gitu. Kemudian ada H, itu step size-nya itu seperti data di Microsoft Excel juga, itu sebesar 0,1. Kemudian di sini ada solusi numerik menggunakan Euler, ini ada X dan Y. Kemudian ada integrate fx, y, x stop h, ini adalah yang di bagian persamaan diferensial biasa gitu. Kemudian di sini ada solusi gerak, y eksak sama dengan setengah gx kali x atau gx kuadrat, atau kalau misalkan di Microsoft Excel sebelumnya itu adalah rumusnya itu setengah gt kuadrat. Kemudian di sini juga ada kode pemrograman untuk memerintahkan memprint nilai solusi Euler dan juga eksak, karena dari apa sih pemrograman ini gitu, pemrograman jatuh bebas menggunakan Python ini, kita akan mendapatkan output yaitu memplot grafik dari metode eksak dan juga Euler. Nah, di sini ada perintah-perintahnya, solusi menggunakan metode Euler. Dan di sini ada memplot juga. Nah, di sini kode pemrogramannya ini seperti dijelaskan sebelumnya bahwa akan menghasilkan plot grafik dari solusi Euler dan juga eksak. Ini ada beberapa kode pemrogramannya untuk memplot. Di sini ada grafik gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara, di mana X ini adalah waktu, menunjukkan waktu, menunjukkan waktu, dan juga untuk plot Y-nya itu adalah untuk posisi, di mana nanti grafik yang ditampilkan dari codingan ini menggunakan Python ini, di mana sumbu X-nya itu sebagai waktu dan juga sumbu Y-nya itu posisi, di mana nanti grafik yang dihasilkannya itu adalah grafik posisi terhadap waktu untuk metode Euler dan juga eksak. Ini ada plot Euler dan juga eksak, yang menunjukkan bahwa nanti hasilnya itu adalah plotan dari grafik metode Euler dan juga eksak. Kemudian kita langsung saja run. Kita tunggu sampai data-datanya muncul seperti ini. Juga nanti akan muncul grafik. Nah, ini yang dihasilkan itu seperti yang dijelaskan, yaitu grafik posisi terhadap waktu. Nah, di mana grafiknya ini adalah grafik dari dua metode, yaitu grafik posisi terhadap waktu dari dua metode Euler dan juga eksak, di mana grafik yang dihasilkannya itu hampir sama gitu, hampir mendekati. Seperti dilihat ini untuk biru itu untuk metode Euler dan juga yang oranye ini untuk metode eksak, hampir mendekati, kurang lebihnya sama gitu ya, untuk bentuk grafik dari grafik gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara metode Euler dan juga eksak untuk grafik posisi terhadap waktu. Seperti sama halnya sebelumnya gitu. Ketika kita menggunakan Microsoft Excel pun, untuk metode Euler dan juga metode eksak, grafik gerak jatuh bebasnya itu untuk posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, atau ketinggian terhadap waktu pun bentuk grafiknya itu sama. Begitupun dengan hasil dari plot menggunakan software Python gitu. Grafik yang dihasilkannya itu seperti yang dilihat, ini grafik Euler dan eksaknya itu hampir sama. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk gerak jatuh bebas tanpa adanya gaya gesekan udara dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga
software Python. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.